In a world that constantly racing ahead, have you ever stopped to wonder if you are truly living the life you've always dreamed of? The world outside seems to move at an unfathomable pace. But here's the thing, the world doesn't wait for us. It keeps going, with or without our participation. Amidst the ticking time, here I am, celebrating life. Carl Sandburg mengatakan, kepastian terbesar dalam hidup adalah kematian. Ketidakpastian terbesar adalah waktu. Berlari berpacu dengan waktu. Aku sedang mengejar harapanku untuk naik ke pesawat. Adegan ini seharusnya tidak ada. I am not even prepared for this to happen. Kesalahan kecil dimulai saat aku salah melihat waktu. Bertambah besar ketika ferry yang aku naiki berangkat tidak tepat waktu. Driver taksiku harus berpacu dengan waktu. I was not ready to be failed. I kept checking on my time until it showed 6:30 p.m. That was the time I supposed to be on my flight and ready for takeoff. 10 menit kemudian aku berlari mengejar keberuntungan. I begged for it. But as I expected, I missed the flight. I got defeated by time. Terdampar di airport, sendirian, tanpa plan B. Seluruh emosiku tumpah, menangis seperti anak kecil yang tidak diberi mainan, membujuk diri sendiri untuk cepat membuat keputusan karena malam semakin larut. Should I cancel the whole trip or keep it going? I am longing for this special trip since 3 months ago, and giving up is not listed in my itinerary. Dengan pikiran yang kacau, aku membeli tiket baru untuk esok harinya. Ate my dinner, and the next thing is I need a place to calm my head. Staying in the airport doesn't seem like a good option. Then I book a hotel nearby so I can regain my strength with a proper sleep on a proper bed. Akhirnya aku menyerah guys, capek banget. Jadi aku udah booking hotel nggak terlalu jauh dari airport, walaupun nggak deket juga, karena aku udah nggak sanggup. Kayak I just really need a really good comfy bed. Kayak aku cuma butuh tempat tidur yang nyaman karena this is not a good day for me. I just really wants to sleep in the good place. Kalau biasanya aku sih nggak masalah, tapi kayaknya hari ini aku ngerasa down banget dan aku bener-bener butuh istirahat dan aku kayak nggak bisa tidur di lorong airport kayak gini. So we are going to the hotel right now. It's a new day and I'm feeling much better. Leaving as early as possible to the airport, another strange thing happened. I cannot do the check-in. I rushed to the counter, getting my bag scanned, holding my boarding pass, walked to the plane. Oh my god, at last. Finally, we got the flight. And breathe. I'm finally inside, sitting by the window and looking forward to embark on my new destination. Finally, akhirnya nyampe di kota Kinabalu. Wait, how I'm gonna get out? I don't know how to get out. I feel so tired. Oke guys, karena aku tadi lagi nyari jalan keluarnya dari bandara ini nggak ketemu-ketemu. Karena kan aku di domestic flight ya dari Johor ke kota Kinabalu. Ternyata kata petugasnya aku harus ke bagian imigrasi. Tetap harus ke bagian imigrasi untuk declare paspor, baru aku bisa keluar. Jadi walaupun sesama domestik, tetap harus declare paspor. Jadi we are looking for the immigrations right now.
Although my schedule was fall behind, but I'm thrilled to begin this, and here I am waiting for my driver that I booked through Sabah Green Light. His name is Nodi. Our 3 hours journey started from Kota Kinabalu and we'll be heading to Kundasang City. Sesekali dalam perjalanan, Nodi akan menjelaskan tentang Sabah. Salah satunya ketika aku bertanya tentang suku asli di Sabah, yaitu suku Kadazan Dusun. Nodi mencoba menjelaskan asal-muasal mereka. Suku kaum Sabah yang pertama, Kadazan, Dusun, Murut, dan Rungus. Suku yang original ini datangnya itu dari mana? Memang kalau saya asli? tidak salah dari dia campuran dari orang Mongolia kalau saya tidak salah. Oh, Mongolia. Iya. Fair skin, ya, kayak betul-betul dan muka gitu lebih kurang kan. Ya. Kalau yang aslinya macam dari Mongolia. Iya. Mongolia dan jadi pekerja orang British di sini. Oh, zaman gitu. penjajahan. Zaman penjajah tuh. Setengah perjalanan, Nodi berhenti dan memperlihatkan jembatan ikonik yang juga memiliki cerita rakyat. Aku disambut dengan ramah oleh pemuda-pemudi setempat yang memperkenalkan tarian, alat musik, dan pakaian dari suku Kadazan Dusun. Sebelum itu boleh saya tahu kamu datang dari mana? Dari Indonesia. Indonesia! Oke, selamat datang ke Tamparuli. Kami merupakan persatuan seni budaya Tuaran ataupun lebih dikenali sebagai pesta. Lalu aku menaiki jembatannya yang bernama Jembatan Tamparuli. Oke, jadi jambatan yang bersejarah itu sebenarnya bukan jambatan gantung ini, tetapi jambatan yang digunakan oleh kenderaan di bawah sana lah. Yang jambatan di bawah sana telah dibina pada tahun 1930-an oleh jurutera British. Tetapi apa yang membuat jambatan itu istimewa selain dibina oleh jurutera British adalah disebabkan oleh korban yang mereka lakukan untuk menenangkan penunggu air tersebut. Jadi penunggu air adalah puncak, mereka dapat meneruskan pembinaan jambatan Tamparuli pada waktu itu, di mana penunggu air itu telah menyebabkan banjir sehingga pembinaan jambatan Tamparuli ini tergendala. Jadi untuk meneruskan pembinaan jambatan Tamparuli ini mereka harus meminta bantuan daripada Bomo, dan Bomo itu menyuruh mereka untuk mengorbankan seorang wanita muda perawan, dan korban yang terpilih itu adalah orang tempatan di sini pada waktu itu. Dan korban itu bernama Solungkoi. Jadi Solungkoi ini dia bukan dikorbankan secara rela, dia dikorbankan secara paksa, di mana malam sebelum Solungkoi dikorbankan mereka ada membuat jamuan makan-makan, dan di sana si Solungkoi mabuk. Jadi mereka mengambil kesempatan untuk mengikat tangan dan juga kaki Solungkoi, memasukkan dia ke dalam tempayan ataupun tembikar yang besar dan menanam Solungkoi secara hidup-hidup pada tiang pertama jambatan di sana. Terima kasih. Okay, namanya siapa? Jovi. Thank you. Terima kasih. Hari semakin sore, dan kota Kundasang sudah tak jauh. Seharusnya di sisi kiri, kata Nodi, puncak Gunung Kinabalu, gunung tertinggi di Malaysia ini bisa terlihat. Tapi sepertinya hujan begitu riang menyambutku. Putihnya kabut dan dinginnya udara menemani perjalanan kami sore itu. The rain has stopped, and Nodi is such a brilliant man that giving me the idea to sip for a hot coffee. Welcome to Anu Coffee. I can't be more agreed with it, especially with the breathtaking view in front of us. The weather was chilled. The chairs are soaked from the rain. I can smell the petrichor, the earth smell that came after the rain, the peak of Mount Kinabalu,
slowly began to appear behind the mist. Di belakang itu Gunung Kinabalu. Jadi sekarang kita lagi ada di coffee shop di Anoh Coffee. Diajakin sama Nodi. Terus kita lihat view di belakang. Cantik banget. Satu tempat terakhir yang kami singgahi adalah Pekan Kundasang. Melihat rumah-rumah bersusun di bawah kaki Gunung Kinabalu, langit pun telah berwarna jingga. Aku duduk memandangi suasana yang indah ini. Keadaan berat kemarin terhapus bersama hembusan angin sore itu. Sesekali Nodi menyapaku yang sedang hanyut dalam dunia baruku. We end the day heading to my hotel. The road was pretty dark at night, and the town get quiet after 7 p.m. I arrive in my room. There is no air conditions inside the room, and I'm struggling to sleep as the night here were too cold. It's freezing cold, dingin banget. Dan ini kamarnya nggak ada AC karena emang di sini almost like freezing. Oh my gosh, it's so cold, like freezing cold. Good morning world and happy birthday to me. It's my birthday. Hari ini ulang tahun aku dan sekarang jam 6 pagi waktu Malaysia. Berarti masih jam 5 pagi waktu Indonesia. Aku lagi siap-siap mau repacking karena sebentar lagi kita mau hiking sedikit, nggak banyak untuk nge-review. First activity that I'm going to do on my birthday is trekking. What a good start. So, aku baru buka pintu kamar. Aku pikir di luar tuh masih gelap, masih nggak kelihatan matahari. Ternyata it's amazing view. Let's go. Today, I am reminded that life is a precious gift, filled with endless possibilities and beautiful moments waiting to be discovered. As the sun rises, so do our hopes and dreams, painting the canvas of our lives with the vibrant colors. Remember, every day is a new chance to chase your passions, love fiercely, and spread kindness. Let's embrace today with open hearts. Today we'll be doing the rest of exploration in Kundasang and also living back to Kota Kinabalu. Ini nggak di-endorse ya. Minum kopi. Kita lagi nunggu Nodi. Karena dia tinggalnya nggak di tempat ini, tempat stay-nya beda. Jadi katanya dia lagi on the way. So yeah, that's okay. We just have to wait. That's alright. As Nodi suggested, we started at 6 a.m. because he says the mountain will look so clear at this hour, and the moment I step outside, I receive my birthday present. Tempat pertama adalah Mesilau Peak. Tingginya sekitar 1.500 meter. Tingkat kesulitan mendakinya ringan ke medium. My advantage was I have regularly exercised for this past 1 year, so I'm not struggling. Okay, good morning. Namanya adalah Mesilau View Park. Jadi kita mau lihat puncak Kinabalu lebih dekat. Jadi kata Nodi, disuggest dari sini. Ini kurang lebih naik tangganya ketinggian 210 meter. Oke. Ini sebenarnya nggak boleh banyak bicara ini kalau lagi mendaki kayak gini ya. Kita harus menghemat energi. Oksigen menipis. Untung udah sering olahraga. Sombong. Tuh. Naik di atas itu. Not that hard. It says, "Hi, good morning." Selamat mendaki. Terima kasih Ibu. Udah selesai ya? Sudah. Nah, lambatlah kamu pergi atas tuh. Tiada sudah gunung nampak. Aduh. Keluar pagi. Iya. Ya, jadi ternyata di Kundasang itu cerahnya cepet banget. Jadi tadi jam 6
Udah terang banget, udah sunrise. Jam 4:30-an udah mulai sunrise. Ya aku nggak bisa ngambil video sambil ngomong nih, bye. Oke, bye. Setelah sampai di atas, udaranya semakin dingin. Dari atas kita bisa memandangi rumah-rumah yang bersusun cantik di kaki gunung, dan puncak Kinabalu berdiri gagah di bawahku. Meskipun kabut putih menyelimutinya, I spend my quiet morning here, taking a deep breath, smiling to my long-awaited bucket list. Everything I see is exactly what I have been imagined. Thank you, Tika, for not giving up on this one. While on our way to the next spot, Nodi bringing me to some refreshment to see the flowing river. Well, tempat ini sebenarnya nggak dikunjungi turis. Nodi juga nggak pernah bawa tamu-tamunya ke sini. Somehow, it's one of his hidden gem place to chill and sometimes dipping to the river with his friends. And he brought me here. Tempat terakhir yang aku datangi adalah Desa Dairy Farm. Tempat ini adalah kandang sapi yang luas banget. Menurut Nodi, susu dari sapi-sapi di sini didistribusikan ke seluruh Sabah. Di dalam sini kita bisa melihat proses pengolahan susu, melihat sapi-sapinya langsung berkeliaran di padang rumput. We are going to see some cows today, hari ini. Jadi basically tempat ini adalah tempat peternakan sapi dan pemprosesan susunya, yang mana susunya itu didistribusikan ke seluruh Sabah. Itu tuh kalau kata si Nodi sih tadi kayak gitu. Areanya tuh besar banget, dan ini sapinya bukan sapi kayak di Indonesia yang sapi warna coklat gitu ya. Ini sapinya sapi, jadi dia kayak sapi-sapi yang warna hitam putih. Lucu banget lah pokoknya. Oke, kita jalan-jalan. So what's they have around here? Let's see. By the way, paling obvious, paling ketara banget di tempat ini adalah bau tai sapi. I mean, obviously, the cows are here, so it's really smell like cow shit. Tapi ya harusnya dimaklumi lah ya, karena emang ini tempat yang mereka tinggal. So we are the human, we have to understand that this is animal kingdom of cows. Ya walaupun tempatnya bagus banget ini. It feels like you are not in Southeast Asia. Kayak lagi ada di New Zealand gitu, karena view-nya cantik banget, sangat cantik, udaranya juga sejuk. Cuma satu aja, bau tai sapi. Smell it, smell the cow shit. Lalu memberi makan dan minum susu anak-anak sapi di sini. Serta nyobain yogurt dan ice cream yang diproduksi langsung di tempat ini. After getting around the place, it's time heading back to Kota Kinabalu. But before that, we had our lunch. I specifically ordered the local dish. It's called Sinalau Manuk atau ayam panggang. Dalam satu piring disajikan side dish seperti kinava, yaitu ikan segar dicampur bawang dan air jeruk nipis. Lalu bambangan adalah mangga muda yang difermentasikan, ada sup dan sambal, serta sayur namanya losun. Sayur ini mirip seperti kucai, tapi ini adalah sejenis daun bawang liar. Dan nasinya juga berwarna kemerahan karena beras yang dipakai adalah padi huma. I was trying to do reactions on the dishes. Sadly, my camera battery went off. Hi guys, I'm back at Kota Kinabalu. Setelah dari semalam aku di Kundasang. So anyway, karena hari ini ulang tahun aku, dan I just realized that I didn't have a proper celebrations karena dari pagi aku emang kayak benar-benar memaksimalkan waktu yang ada. As you guys know, harusnya itu bisa dihindari kalau aku nggak ketinggalan pesawat, tapi karena aku ketinggalan pesawat dan aku harus beli tiket baru yang mana itu baru bisa berangkat hari berikutnya, so I actually already lost
my time quite a lot, tapi nggak apa-apa karena semuanya terbayarkan pas trip aku ke Kundasang kemarin. So ini aku udah di kamar hotel aku di daerah Kota Kinabalu. I know that I haven't celebrate myself karena biasanya kalau pas aku ulang tahun tuh kalau pas lagi di Batam aku kan selalu celebrate lah sama orang-orang terdekat aku. Tapi karena ini aku lagi traveling dan lagi jauh, jadi mereka juga cuma bisa wish aku dari WhatsApp, dari Instagram. Anyway, nggak apa-apa karena aku sendirian. So how do we gonna celebrate my birthday? I don't have a candle, aku juga nggak punya lilin, tapi aku ada sesuatu yang bisa kita pakai sebagai lilin. Wait. Tada! Lighter. Nah, ini aku baru beli banget loh tadi karena aku pikir kayak harus ada sesuatu simbolis untuk bisa meniup lilin kan, dan apa gitu ya kan, nggak tahu, jadi ya udah aku beli aja mancis ini. Oke, terus untuk simbolis kue jadi aku tadi habis dari 7-Eleven soalnya aku mau beli shampoo dan beberapa amenities. Terus aku ingat, oh iya kan lilinnya udah ada tapi kuenya nggak ada, jadi kita harus cari kuenya. Dan aku ngeliat ini chiffon cake gitu, dan ini rasanya tiramisu, boleh lah ya karena yang lain tadi rasanya aku nggak terlalu suka. Oh, dia seperti ini. Ih, ini kue ulang tahun aku hari ini, my birthday cake, and that will be the candle. Yaudah, aku langsung mau wish aja di hari ulang tahun aku ini. Amin. Yeay. Oh, harusnya kita nyanyi tadi ya, tapi yaudahlah. Happy birthday, terima kasih semua yang udah ngucapin ulang tahun ke aku melalui Instagram, melalui WhatsApp, udah video call, udah telepon juga, yang menyempatkan untuk mengucapkan. I'm really thankful for all of you. Terima kasih semuanya. Ini aku makan ya kuenya sebagai perwakilan untuk kalian semua. Not bad. Yay! Happy birthday to me and good night. Ini hari terakhirku di Sabah, so we will play outside with the nature. Hai, good morning guys. Nggak morning juga sih, udah siang, udah jam 1. Nih aku lagi nunggu driver. Rencananya dijemput 1:40 karena aku booking untuk Wildlife Cruise River. Kita akan melewati sungai untuk melihat kehidupan satwa-satwa yang ada di sekitar sungainya nanti. Ini aku udah selesai, udah siap-siap. Pretty sad karena ini my last day in here. So far everything goes well. Mudah-mudahan tour yang ini juga bakal berkesan dan bikin aku happy sama kayak kemarin waktu di Kundasang. I was like super duper happy and I'm really satisfied with the service from Borneo Green Light karena mereka bener-bener giving what I want and I'm absolutely thankful for that. Let's go. From the town to the river, it takes us around 3 hours drive with a tough road ahead. Once we arrive, we walk through a small footpath to the jetty at Klias River. The boat will be cruising around 1 hour, passing through the river. It was a peaceful evening. Far away from the city, sound of nature is echoing. Take a peek at the animals running around freely in their habitats. It wasn't too easy to see the proboscis. At first, we only found the monkeys. The driver take us deeper inside the river. We are sitting quietly, not to cause any threat, waiting for them to get out. After a few spots, we finally see them. While we were engrossed in watching the proboscis monkeys hanging around, suddenly it started raining. Turunnya hujan ini mengakhiri tur kami sore itu. Tenang sungainya, indahnya melodi suara alam, dan gemercik suara hujan turut kami bawa pulang hari itu. A memory to our life. Good morning.
This is the end of the trip. I'm going to the airport right now. I am heading home. As the sun sets on another day, let's remember that life is a journey filled with twists and turns, challenges and triumphs. Every obstacle we face, every tear we shed, and every moment of doubt is a thread in the intricate tapestry of our existence. There is a reason for every challenge, a lesson to be learned, an opportunity for growth. Embrace the uncertainty, for it's in those moments of struggle that we discover our true strength and resilience. So, my friends, keep living, keep learning, and keep loving. Life is an incredible journey, and you are the author of your story. Until the next journey we go.